Alhamdulillah baik ya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ini bertujuan agar nanti dalam proses kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan ya di kelas bisa berjalan dengan baik. Ibu bisa melakukan dengan lebih percaya diri, dengan lebih siap lagi pastinya. Ya, nah untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama nih Bu Maria, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Kalau sebagai guru, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pertemuan saat itu, saya berharap selesai pembelajaran peserta didik mampu menganalisis peristiwa perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dengan mulai menceritakan kronologinya dari latar belakang, proses, akhir, dan juga nilai keteladanan yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya tadi menganalisis perlawanan kolonialisme ya Bu. Lalu bagaimana dengan area pengembangannya? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran kali ini, yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan dan juga pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan. Iya. Untuk mengembangkan tadi model pembelajaran seperti apa yang saya gunakan? Saya memilih model pembelajaran collaborative learning dengan pendekatan saintifik, dengan metode tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Wah, bagus sekali. Bagaimana dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran saat itu, strategi yang saya gunakan sih, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang saya ambil adalah diferensiasi proses dan juga diferensiasi proses. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Maria mengenai prosesnya tadi bagaimana? Diferensiasi proses. Kalau diferensiasi proses, pertama-tama ketika saya masuk kelas, saya membagi peserta didik berdasarkan gaya belajar. Lalu visual, kinestetik, dan auditorik. Dan penilaiannya kira-kira seperti apa? Nah, penilaian yang saya lakukan karena hari ini pertemuannya adalah diskusi dan presentasi, maka penilaiannya dalam bentuk observasi, yaitu saya membuat rubrik penilaian. Jadi tinggal saya jawab. Jadi tinggal dicentang rubrik observasi yang sudah dibuat. Bagaimana dengan sasaran kelasnya? Untuk sasaran kelasnya yang saya ambil di kelas 11 A4. A4 jam ke-5 dan ke-6. 5 dan 6. Baik Bu Maria, itu saja sepertinya pertanyaan yang saya ajukan di praobservasi ini. Saya hanya ingin tahu sebenarnya arah pembelajaran Ibu nanti saat diobservasi seperti apa. Saya harap kegiatan Ibu nanti saat diobservasi bisa berjalan dengan lancar dan tentu tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di observasi dan pasca observasi ya Bu. Baik, terima kasih Bu Maria. Iya, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Silakan berdiri. Bajunya sudah rapi? Sudah pakai sepatu? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Siapa? Hakim. Hakim. Kenapa? Hakim. Belajar bersama lagi di kelas. Oke teman-teman, pertemuan kemarin kita ngapain? Ingat ya, kita punya kontrak harus ngacung. Kemarin membahas mengenai perlawanan pada sebelum abad ke-19 dan setelah abad ke-19. Oke, kemarin kita bahas perlawanan sebelum abad ke-19 dan sesudah abad ke-19. Itu teman-teman,
Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah kalian mampu menganalisis peristiwa perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Ingat, dilihat dari latar belakang, proses, juga akhir serta nilai keteladanan. Kemarin udah ada mau bikin kelompok ya? Kelompok 3. Iya boleh. Ayo cepat. Ibu ingin menginformasikan penilaian apa yang akan Ibu pakai untuk menilai presentasi kalian. Selama proses presentasi yang Ibu nilai sistematika presentasi jadi urutan ya. Yang tadi Ibu bilang mulai dari materi yang kamu presentasikan. Dan ditambah lagi satu ya teman-teman, setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan. Nah, yang Ibu nilai dalam memberikan pertanyaan, kamu diberikan poin 4 jika pertanyaan kamu diawali dengan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Kamu dikasih poin 2 ketiga jika pertanyaan kamu diawali dengan apa dan jadi tergantung kalimat kata tanya kamu ya, karena kata tanya kamu akan dinilai dengan berdasarkan tingkat kesulitan ya. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Jadi ini penilaian yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di hari ini. Nggak ada? Nggak ada yang bertanya? Oke, kita lanjut teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa gambar itu? 3. Kamu sudah menyelesaikan tugas kan? Udah. Ketemu dengan gambar-gambar ini? Silakan berkomentar bahwa ini nih gambarnya siapa, gitu ya. 2, 3 lagi. Kalau yang gambar satu tuh si ayam jago dari barat, dari timur ya, Ayam jantan. Ayam dari jantan timur. Ya, dari timur. oke. Siapa Ya. namanya? Sultan Hasanuddin Oh. dari Gorontalo. Oke. Kemudian yang ketiga itu gambarnya Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Oke. Kalau yang tengah saya kurang tahu tuh, kira-kira siapa? Oke, teman-teman yang Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Oke. Kalau yang tengah saya kurang tahu tuh, kira-kira siapa? Oke, teman-teman yang lain. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Gambar kedua adalah Sultan Babula dari Kerajaan Ternate. Dan yang ketiga adalah dari Kerajaan Banjar. Banjar. Oke ya, kelompok yang membuat podcast, satu kelompok dari teman-teman kelompok yang membuat esai, dan satu kelompoknya lagi dari teman-teman kelompok yang membuat info. Dan hasil sprint sudah ada. Kelompok yang presentasi adalah kelompok 8, kelompok berapa lagi tadi? 9 dan juga kelompok 3. Oke? Jadi yang presentasi hari ini yang maju duluan podcast, setelah itu infografis, setelah itu baru esai. Oke teman-teman? Oke, siapkan perlengkapannya buat presentasi. Maju kelompok
hari ini? Sejarah Indonesia. Satu-satu. Yang kita bisa dapat dari pelajaran hari ini, kita tuh bisa mengetahui jenis-jenis perawanan yang ada sebelum abad ke-19 dan sesudah abad ke-19 pada kolonialisme. Nah, di materi kali ini dijelaskan dari latar belakangnya terjadinya perang itu, terus proses terjadinya perang, dan akhir dari perang tersebut. Karena apa tuh namanya, di dalam perang-perang itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan kalah gitu. Jadi kita tahu kita tuh kurang kerjasama atau enggak, kita tuh kurang persenjataan. Jadi bisa nanti tuh bisa ditingkatkan lagi. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam semua perjuangan perawanan terhadap kolonialisme itu, seperti berani, rela berkorban, dan cinta tanah daerah kita gitu. Merdeka. Oke, tepuk tangan buat Andrew ya. Nah, ada lagi? Apa yang didapat hari ini? Apa yang didapat hari ini? Ibu. Apa yang kamu dapat hari ini? Ya. Mengetahui banyak tentang perlawanan, kayak mungkin dari perlawanan di Manukoro, terus perlawanan di Bali, kayak raja-raja siapa aja. Dan mungkin Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang belum ngacung? Jangan teman itu aja. Ada lagi? Ya, itu tadi evaluasi apa yang kamu dapatkan ya. Kita evaluasi kegiatan belajarnya. Seperti apa kegiatan, menyenangkan apa tidak menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya tadi karena kita bisa berdiskusi mengenai materi yang diajarkan hari ini, terus kita bisa sharing-sharing informasi yang kita tahu gitu, kita saling diskusi. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Yang sebelah sini? Evaluasi kegiatan belajar hari ini menyenangkan apa tidak? Apa ada masukan? Semoga kedepannya kayak gimana? Karena kita minggu depan masih melanjutkan seperti ini. Ya, minggu depan kita masih lanjut seperti ini presentasi, tapi materinya berbeda kan? Iya, masih perang tapi materinya berbeda. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Seperti ini sudah bisa kalian tangkap? Bisa kalian cerna? Bisa kalian terima? Oke. Pertemuan berikutnya, pertemuan besok kita masih lanjut presentasi dari kelompok lain. Seperti biasa, seperti tadi ya, dilakukan melalui spin. Oke teman-teman? Oke. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang untuk semuanya. Ya, selamat sore Bu Maria, bagaimana kabarnya? Selamat sore kembali. Puji Tuhan, kabar saya baik. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi ya Bu Maria. Tadi sudah diobservasi di kelas, lalu kita lanjut ke pasca observasi sekarang. Ya, jadi di pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali kepada Ibu mengenai atau terkait jalannya observasi di kelas tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar Ibu yang tadi sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu, perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang tadi berlangsung bagaimana? Kalau perasaan saya sih sebenarnya senang. Kenapa? Karena melihat produknya anak-anak ketika mereka bisa menjelaskan dari latar belakang peristiwa itu, terus hasil akhir dan juga nilai keteladanan, sepertinya saya merasa mereka sudah paham dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan hari itu. Gitu. Jadi kalau menanyakan perasaan saya senang Bu, karena saya merasa sudah tercapai. Terlihat ya, seperti ya Bu Maria yang senang.
Nah, bagaimana? Coba bisa diceritakan kembali Bu Maria mengenai area pengembangan yang tadi Ibu lakukan berikut dengan langkah-langkahnya. Area pengembangan. Ya tadi yang saya lebih berfokus kepada pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, awalnya saya membagi kelompok peserta didik berdasarkan gaya belajar. Ada visual, ada kinestetik dan juga auditory. Nah, ketika saya sudah membagi kelompok, saya memberikan masalah. Nah, anak-anak saya bagi beberapa permasalahan peristiwa perlawanan tersebut ya Bu. Nah, peristiwa perlawanan itu saya kasih masalah tersebut. Setelah itu anak-anak mencari informasi di internet berdasarkan gaya belajar mereka. Setelah mencari informasi berdasarkan gaya belajar, anak-anak menuliskannya dalam bentuk jawaban sementara di LKPD. Setelah LKPD, mereka menuangkan kembali dalam produk pagihan yang berdasarkan gaya belajar mereka. Produk pagihannya berupa esai, poster, dan juga video podcast. Mungkin itu Bu diferensiasi produk. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Seperti itu. Menurut Ibu, jika diskalakan 1 sampai 10, berapa skala keberhasilan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Skalakan 1 sampai 10. Nilainya 7,5. Boleh dijelaskan Bu, bagaimana 7,5 itu didapat? 7,5 saya berikan karena anak-anak berdasarkan produknya, anak-anak sudah bisa menjelaskan tujuan pembelajaran dari latar belakang, proses, akhir, dan juga nilai pembelajaran. Cuman saya belum berikan nilai 90 sampai 100 atau 9 sampai 10. Kenapa? Karena dalam pembelajaran kali ini saya belum melakukan proses untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi karena prosesnya belum berlangsung. Ya, jadi saya merasa saya belum bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik. Lalu berarti ada kendala tidak? Ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi tidak? Kendala menurut saya ada. Yang pertama, dari waktu saya masuk ya waktunya jam ke-5 dan ke-6 ya. Itu saja membuat suasana di kelas sepertinya agak berbeda dan dibandingkan dengan jam pertama. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, mungkin terlihat di video ada anak-anak yang aktif, ada juga anak-anak yang masih cuek atau belum aktif. Mungkin itu dua kendala yang bisa saya sampaikan Bu. Dari kendala yang tadi Ibu sebutkan ya, bagaimana solusi yang Ibu rancang untuk menyelesaikan kendala tersebut? Solusi yang saya rancang, kalau untuk waktu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, solusi yang saya berikan, saya akan melakukan post-test di pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Lalu untuk keaktifan anak-anak, mungkin saya akan lebih memotivasi kembali anak-anak pada pertemuan selanjutnya, bagaimana mereka lebih aktif lagi agar mereka bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka. Jadi tadi memanfaatkan waktu lebih maksimal ya di pertemuan selanjutnya beserta memberi motivasi pada anak-anak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan solusi tersebut? Yang bisa membantu saya, yang saya rasa adalah peserta didik sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus ada kolaborasi juga dengan anak-anak ya, peserta didiknya. Oke, pertanyaan berikutnya ini mengenai kapan kira-kira Ibu akan memulai rencana yang tadi Ibu sebutkan? Pertemuan minggu depan dalam pembelajaran sejarah. Wah, gercep sekali sepertinya Ibu Maria ya, sudah mau melakukan di pertemuan berikutnya. Karena semakin cepat semakin baik ya.
Oke, seperti itu pertanyaan terakhir yang saya ajukan di pasca observasi kali ini, Bu Mei atau Bu Maria ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya observasi dari pra dan pasca kali ini. Terima kasih juga. Semoga rencana yang tadi Ibu Sukun bisa berjalan lancar ke depannya dan terus memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Murni.